Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi soal uji kompetensi bidan. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Kisi-kisi uji kompetensi ini dikembangkan dan ditetapkan secara nasional, mengacu pada standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran di 3 kebidanan. Kisi-kisi ini juga dapat kita peroleh dari website ukbidan.ristekdikti.go.id atau bisa diklik di link deskripsi di bawah ya. Dalam buku panduan tersebut, dalam kisi-kisinya ada yang namanya blueprint. Blueprint itu adalah gambaran peta soal ujian yang menggambarkan tentang jumlah dan penyebaran soal uji. Blueprint ini dapat digunakan untuk menentukan strategi belajar dan strategi dalam menjawab soal uji. Ada banyak sekali, yaitu tinjauan-tinjauannya, ada pembahasan area kompetensi bidannya, soalnya berapa persen. Kemudian ada juga contoh-contoh tabel soal uji kompetensi berdasarkan 7 tinjauan yang terdapat dalam blueprint. Lingkup materi UKOM ada 9, ini berdasarkan blueprint tadi. Yang pertama remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama remaja. Remaja ini terdiri dari dua sub pokok, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi remaja perempuan, yaitu menas. Menas ini poinnya adalah batasan haid normal, kapan mulai terjadinya menas, kemudian perubahan bentuk payudara, seperti kapan mulai terjadinya perubahan payudara, bagaimana pertumbuhan anatomi payudara, kemudian cara perawatan payudara saat remaja, kemudian kebersihan area genitalia, yaitu bagaimana cara membersihkan area genitalia. Selanjutnya gangguan atau masalah. Gangguan ini adalah gangguan atau masalah yang terjadi selama masa remaja atau perkembangan reproduksi, yaitu gangguan haid, struktur hymen, pergaulan bebas, pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, perkosaan atau pelecehan seksual, infeksi, premenstrual syndrome. Selanjutnya prakonsepsi. Materi prakonsepsi juga ada 2 subpokok, yaitu perencanaan kehamilan sehat, yaitu nutrisi sehat. Nutrisi sehat ini berkaitan dengan IMT, berat badan, kemudian jenis makanan sehat yang dianjurkan, penyakit atau gangguan dari BMI atau IMT, misalnya underweight, overweight, atau obes, kemudian pengaruhnya bagaimana, penanganannya, dan rujukannya. Nah, ini kemudian aktivitas sehat. Aktivitas sehat ini jenis aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan. Apakah ada penyakit atau gangguan akibat aktivitas yang kurang sehat, kemudian pola hidup sehat dan pengaruh pola hidup sehat terhadap kesehatan reproduksi. Selanjutnya masalah dan gangguan pada pasangan, seperti anemia, infertilitas primer, infertilitas sekunder, pasangan dengan HIV dan AIDS, kemudian proses adopsi. Yang ketiga, kehamilan. Kehamilan itu cukup banyak materinya. Yang pertama fisiologi kehamilan, yaitu menentukan usia kehamilan, berapa usianya, taksiran bersalinnya kapan, kemudian tanda-tanda dari kehamilan. Ada tanda pasti, ada tanda tidak pasti kehamilan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan janin dari trimester 1 sampai dengan trimester 3,
Kemudian perubahan fisik dan psikis. Perubahan fisik dan psikis ini misalnya dari peningkatan HCG-nya, mual muntah, gangguan pada eliminasi, pembesaran uterusnya, kemudian perubahan pada psikologis. Kemudian fisiologi trimester 2 dan 3. Fisiologi trimester 2 dan 3 ini cukup banyak, mulai dari anemia fisiologisnya, pembesaran uterus, tafsiran berat janin, pergerakan janin, denyut jantung janin, kenaikan berat badan, tekanan darah, gangguan body image, persiapan persalinan, dan banyak lagi. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Ini berkaitan dengan PWS-KIA K1, kunjungan pertama ibu hamilnya, kemudian keempat. Selanjutnya deteksi dini komplikasi, rujukan, dan kegawat daruratan. Terbagi dari trimester 1 dan trimester 2 dan 3. Trimester 1 ini gangguan apa yang terjadi selama ibu hamil trimester 1. Contohnya HEG, perdarahan, kehamilan ektopik terganggu, blighted ovum, anemia, dan lain-lain. Teman-teman harus mempelajari kasus-kasus yang sering terjadi pada trimester 1, mulai dari cara penanganan, asuhan kebidanannya, dan apa-apa saja yang asuhan-asuhan apa saja yang diberikan pada saat trimester 1. Kemudian trimester 2 dan 3, tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya itu seperti eklamsi, preeklamsi, kelainan letak, perdarahan, gameli, gawat janin, dan lain-lain. Sama seperti trimester 1, kalian harus mempelajari tanda-tanda dan gejalanya, bagaimana penanganan awal, apakah perlu dirujuk atau tidak, gimana cara mengatasi masalah yang dialami ibu, dan lain-lain. Selanjutnya persalinan. Persalinan juga memiliki materi yang cukup banyak, lebih banyak lagi dari ibu hamil. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama fisiologis, dari kala 1. Saat kala 1 itu ada tanda-tanda infartu atau belum. Apa saja tanda-tanda dari infartu, kemudian kapan terjadi infartu, dan bagaimana terjadinya infartu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan seperti power, passage, passenger, kemudian kebutuhan ibu saat bersalin kala 1. Bagaimana pemantauan kemajuan persalinan, kesejahteraan ibu dan janin, apa saja yang dipantau, kemudian berapakah harga normal hasil pantauannya, kemudian kapan dilakukan pemantauan, dan banyak lagi. Kemudian pencatatan pada partograf dilakukan pada kala 1. Kala 2 yaitu prosedur pertolongan persalinan normal. Poin-poinnya itu apa yang disebut persalinan normal, kapan dikatakan persalinan itu normal, bagaimana prosedurnya, bagaimana diagnosis persalinan normal, kemudian kebutuhan ibu dan pemantauan kala 2. Kebutuhan apa yang dibutuhkan ibu pada saat kala 2, kemudian laserasi atau episiotomi, kapan harus diepis, apa saja kategori derajat laserasi, bagaimana tindakannya, apa saja indikasi, keuntungan dan kerugian. Kemudian bonding attachment untuk bayi baru lahir itu bagaimana manfaatnya, kapan dilakukan, apa kontraindikasi. Semua itu teman-teman harus pelajari karena sangat banyak sekali materi-materi dari persalinan ini. Kala 3 itu adalah manajemen aktif kala 3. Apa saja, mulai dari tanda-tanda pelepasan plasenta, prosedur dari MAK3 itu apa, plasenta yang lepas, dan dari insersinya bagaimana, berapa lama waktu normalnya, kapan harus dirujuk, dan lain-lain. Pengecekan kelengkapan plasenta, indikatornya, akibat dari plasenta yang tidak lengkap apa, penyebab plasenta lahirnya tidak lengkap, kemudian pengecekan laserasi dan penjahitan perineum, kapan harus dilakukan, kemudian batas-batas grade laserasi yang menjadi kewenangan bidan.
Deteksi dini komplikasi, rujukan, dan gawat daruratan kala 1, kala 2, dan kala 3. Kalau pada kala 1, deteksi dini komplikasi itu mengacu pada lembar penapisan yaitu partus lama. Penanganan awal gawat darurat PEB atau eklamsi, bagaimana prosedur penata laksanaannya pada kala 1, kemudian prosedur pelaksanaan gawat darurat eklamsi, PEB, dan kapan harus dilakukan penanganan. Kemudian penanganan pada perdarahan pada kala 1, penanganan awal gawat janin, penanganan awal karena multi sebab, misalnya tali pusat menyambung, KPD, kontraksi hipertonik, dan lain-lain. Kemudian bagaimana merujuk jika terjadi komplikasi pada kala 1. Pada kala 2, itu komplikasi yang terjadi itu seperti partus macet, gawat janin. Kita harus mempelajari definisi dari partus macet itu sendiri, penyebab, gejalanya, bagaimana penata laksanaan, apa saja komplikasinya. Begitu juga dengan gawat janin, apa definisinya, penyebab, tanda gejala, bagaimana penata laksanaannya, kemudian komplikasinya. Kemudian penanganan awal gawat darurat distosia bahu, hampir sama dengan yang sebelumnya, apa itu tanda-tandanya, penyebabnya, penata laksanaannya. Itu harus teman-teman pahami dengan betul-betul, karena banyak sekali pengecoh untuk soal-soal seperti ini. Kemudian kala 3, pertolongan awal gawat darurat perdarahan, retensio, sisa plasenta, dan manual plasenta. Kalau pada kala 3 itu yang dikhawatirkan adalah perdarahan. Jadi teman-teman pelajari tentang kasus perdarahan pada kala 3, yaitu retensio, sisa plasenta, cara penanganannya, penyebabnya, penata laksanaannya, kemudian kapan harus dirujuk, bagaimana prosedur rujukannya. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk bahasan selanjutnya kita bahas pada video berikutnya ya. Karena kisi-kisi ini cukup banyak sekali materinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.